Jumpa lagi pemirsa dengan saya, Margareta. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang sebuah kebijakan baru, yaitu New Normal. Nah, New Normal ini sendiri diambil dari bahasa Inggris dengan kata lain kenormalan baru. Sebenarnya ini adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk kepada kondisi-kondisi keuangan usai krisis keuangan di tahun 2007 sampai 2008. Resesi global pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Dan pada saat ini kembali muncul terkait dengan pandemi COVID-19. Sejak itulah istilah tersebut dipakai pada berbagai konteks lain untuk mengimplikasikan bahwa suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak normal atau tidak lazim kini menjadi umum dilakukan. New normal dilakukan sebagai upaya kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah seoptimal mungkin, sehingga dapat beradaptasi dalam menjalani perubahan perilaku yang baru. Perubahan pola hidup ini dibarengi dengan menjalani protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19. Salah satu contohnya adalah dulu kita tidak biasa menggunakan masker, pada saat ini kita biasa menggunakan masker. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah memberikan 6 syarat apabila suatu negara akan mencabut kebijakan masa kuncinya. Kita tahu sendiri bahwa COVID-19 melanda seluruh negara di belahan muka bumi ini dan juga termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri juga akan segera diberlakukan new normal dengan memperhatikan pola atau kerentanan. Akan dicoba pada 4 provinsi, 25 kota, dan di kabupaten. Berdasarkan laporan WHO, virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan ini tidak akan hilang. Meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tetapi virus ini tidak akan hilang. Maka Presiden Jokowi menyatakan sebuah statement berdamai dengan COVID-19. Ini artinya bukan berarti kita masyarakat menyerah, tetapi bagaimana kita menyesuaikan diri dengan penyebaran virus tersebut. Kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 telah menyatakan PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun kita tahu sendiri, dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan. Roda perekonomian harus tetap berjalan. Untuk itu, pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin, sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup dengan situasi COVID-19 atau dengan new normal. Seorang peneliti, Dahlgren and Whitehead tahun 1991 menyatakan bahwa kesehatan atau penyakit yang dialami individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terletak di berbagai lapisan lingkungan. Sebagian besar determinan kesehatan tersebut sesungguhnya dapat dirubah atau modifiable factors. Nah, lapisan ini sendiri ada 4 lapisan. Lapisan pertama yaitu biasa disebut dengan downstream, lapisan kedua mainstream, lapisan ketiga lapisan exo, dan yang lapisan terluar atau upstream. Kita masuk kepada lapisan yang pertama. Nah, pada lapisan pertama ini lebih kepada perilaku individu. Ada 3 caranya, yaitu yang pertama, lakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian yang kedua, gunakan masker untuk semua.
Dan yang ketiga, jaga imun tubuh kita dengan memakan atau mengkonsumsi makanan yang baik dan sehat. Kita masuk ke lapisan kedua atau lapisan meso. Lapisan meso adalah lebih kepada sosial. Kehidupan sosial kita yang selama ini seperti apa? Nah, mungkin pada waktu sebelum COVID ini kita membeli makanan tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita terbiasa berbelanja, mungkin tidak harus memperhatikan apa kepentingannya. Nah, pada saat ini kita tahu sendiri negara kita maupun dunia mengalami krisis ekonomi. Maka dari itu kita harus berupaya membeli makanan dan obat-obatan yang aman. Jadi kita salah satunya adalah mengecek label dan kadaluarsanya. Kita dianjurkan untuk tidak banyak keluar rumah, maka kita bisa menggunakan aplikasi gadget kita dengan memesan makanan atau berbelanja melalui online. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan informasi. Kita tinggal telepon, ada hotline center corona, baik itu yang di pusat maupun yang ada di tempat kita berada. Kita masuk ke lapisan ketiga atau lapisan exo. Lapisan exo adalah lapisan di mana di sini determinannya mempengaruhi lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal sehari-hari. Nah, ketika bekerja, saya memberikan beberapa tips untuk pencegahan di tempat kerja. Salah satunya yaitu pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik, kemudian pakailah atau sediakan selalu hand sanitizer berbasis alkohol. Ketika kita hendak jajan atau makan di luar, kita harus pastikan keamanan pangan di warung makan tersebut. Salah satunya dengan cara melihat apakah tempatnya bersih. Lebih disarankan untuk take away atau bawalah pulang makanan Anda. Kita masuk ke lapisan terakhir, lapisan terluar atau level makro atau biasa juga disebut upstream. Pada lapisan keempat, di sini kebijakannya atau determinannya lebih kepada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, kita sudah mempunyai Kepres nomor 7 tahun 2020, kemudian diperbaharui kembali menjadi Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 19 atau coronavirus disease 19. Kenapa dikeluarkannya Kepres ini? Salah satu pertimbangannya adalah bahwa penyebaran coronavirus disease telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai global pandemic per tanggal 11 Maret 2020. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan ini, akhirnya gugus tugas percepatan COVID-19 di Indonesia merumuskan 3 bidang yang harus ditangani secara serius dan fokus. Yang pertama yaitu bidang kesehatan, kemudian yang kedua bidang ekonomi, dan yang ketiga jaring pengaman sosial. Nah, kesimpulannya, jika ditanya apakah new normal bisa berhasil atau diterapkan di tengah masa pandemi COVID-19 ini, jawabannya adalah sangat bisa. Pandemi corona mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan kenormalan baru, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak ketika berada di keramaian. Ayo, kita terapkan kenormalan baru dalam keseharian kita di masa pandemi ini. Semangat, terima kasih, sekian dari saya.